Halo sahabat Fonografi, balik lagi bersama saya Tom89 dari Fonografi.x. Oke sob, jadi di video kali ini saya mau nge-review fitur-fitur yang ada di HP dari Realme 9 Pro. Ya, ini adalah HP dari Realme 9 Pro dan ini HP terbaru ya dari Realme. Dan kita lihat dulu ini untuk kotaknya atau boxnya. Di sini bacaan Realme 9 Pro sudah 5G. Dan ini adalah varian yang 8128 GB. Wow, cukup besar juga sob. Dan sudah didukung kapabilitas 5G tergantung frekuensi band yang didukung oleh operator. Ya, di sini kita lihat dulu dia pakai chipset Snapdragon 695 5G prosesor, 120 Hz Ultra Smooth Display, 64 megapiksel nightscape kamera, dan 5000 mAh massive baterai. Wow, cukup besar juga sob ya baterainya. Nah sob, jadi di video kali ini saya akan ngebahas tentang fitur-fitur kamera di Realme 9 Pro. Oke teman-teman, sekarang di sini kita bahas dulu untuk spesifikasi dari kamera Realme 9 Pro. Yang dimana kamera Realme 9 Pro ini dibekali dengan 3 kamera. Kamera utamanya adalah sekitar 64 megapiksel dengan bukaan f1.7 dan kamera wide angle sekitar 8 megapiksel dengan putaran 119 derajat. Dan kamera makronya adalah 2 megapiksel. Meski memiliki ukuran megapiksel yang cenderung lebih tinggi, namun Realme 9 Pro tidak menggunakan sensor Sony IMX766 seperti versi yang Pro Plus-nya ya teman-teman. Dan untuk kamera selfie-nya ini dibekali dengan 16 megapiksel. Dengan dukungan fitur Super Nightscape, potret bokeh, serta HDR selfie dan video. Wow, ini lumayan mantap juga ya untuk kamera dari si Realme 9 Pro-nya. Nah, sekarang barulah kita lihat ada apa sih fitur-fitur di kamera dari Realme 9 Pro ini, teman-teman. Kita buka kamera, ada foto, dan ini ada lensa wide, ada main kamera, dan ada lensa telefotonya yang 50 kali ya, atau lensa 50 mm. Dan di bagian atas ini ada flash ya. Dan sini ada HDR. HDR-nya juga bisa kita gunakan atau kita aktifkan dengan HDR auto atau HDR aja. Dan juga bisa kita matikan. Dan ada AI. Dan di sini ada pilihan aspek rasionya, ada full 16:9 dan 1:1. Ya, dan di sini ada Google Lens, jadi kita bisa membaca atau mencari dokumen dan sebagainya. Dan di sini ada filter yang bisa digonta-ganti ya, jadi tergantung pilihan teman-teman, dan ada retouch dan kita bisa juga edit masing-masing. Terus kita masuk ke bagian menu portrait. Di menu portrait ini kita juga bisa mengatur bukaan ya, dari yang terkecil dulu yaitu 0,95 sampai yang terbesar itu sekitar 16. Dan ini ada wix. Dan di sini juga kita bisa mengatur bokehnya ya nih. Dari 0 sampai 100. Setelah itu ada fitur 64 megapikselnya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur 6 megapiksel ini. Tapi biasanya nih, ini tidak bisa digunakan zoom ya biasanya. Setelah itu ada menu street. Nah, di menu streetnya ini nih yang paling saya suka. Kenapa? Satu, dia ada lensa wide, ada main kamera yang 24 mm, dan ada 50 mm. Setelah itu ada settingan flash, ada settingan manual ya, nih teman-teman saya sendiri. Ini bisa untuk jarak. Dan dia sudah support format RAW, yang dimana ini memudahkan banget saat kita melakukan proses editing, tapi biasanya akan memakan storage yang agak banyak. Dan untuk aspek rasionya seperti tadi sama. Dan ini settingannya ada timer dan ada setting. Lalu kita masuk ke bagian menu night. Nah, nightscape-nya ini juga bisa dibilang cukup rekomendasi. Kenapa? Karena dia ada dua, ada yang Pro dan ada yang AI.
Yang untuk Pro-nya sendiri, di sini kita bisa mengatur seperti shutter speed ya. Nah, kita bisa atur shutter speed dari 1/64 sampai 32 detik. Itu sudah cukup. Dan yang kedua, di sini kita bisa mengatur ISO dari yang terendah 100 sampai 6400. Dan kita juga bisa mengatur autofokusnya ya. Jadi kita bisa gunakan auto ataupun manual. Dan yang terakhir di sini kita bisa mengatur white balance-nya dari 2000 sampai 8000, itu tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Ya, kalau kita main yang AI itu dia otomatis akan auto ya, teman-teman. Nah, dia akan auto dan dia akan memotret sesuai dengan yang di auto ini. Setelah itu ada menu video. Nah, di menu video ini dia bisa diaktifkan untuk yang ultra steady ya, teman-teman. Dia ada lensa wide-nya juga, ultra steady max. Dan ini ada lensa ultra steady-nya. Dan ada AI, dan untuk rekamnya sendiri dari 720 sampai 1080 saja ya, teman-teman. Settingannya itu, dan untuk frame rate-nya itu sekitar 30 fps ya. Yang 60 fps tidak terbuka. Hanya 30 fps saja. Dan yang terakhir di sini ada menu more atau menu lainnya. Menu more ini ada beberapa fitur yang keren tentunya. Yang pertama di sini ada menu Pro. Ada panorama, ada ultra makro, movie, slow motion, time lapse, dual view video, text scanner, story mode, dan tilt shift. Oke, langsung aja di sini kita buka dulu yang menu mode Pro, dan dimana ini adalah menu andalan banget nih buat teman-teman yang suka mobile fotografi. Ya, di sini bisa mengatur ISO ya sampai 6400, dan bisa atur shutter speednya paling rendah itu atau paling lambat itu sekitar 32 detik ya, teman-teman nih. Teman-teman sudah sendiri 32 detik itu yang paling lambatnya ya. Jadi ini bisa moto Milky Way, long exposure, dan sebagainya. Dan juga kita bisa mengatur seperti autofocus dan manual fokus. Dan WB-nya juga kita bisa mengatur. Dan tentunya di sini juga di atas kita bisa menu pilih flash. Dan ini untuk memilih lensanya ya, ada lensa biasa dan ada lensa telenya. Dan di sini ada histogramnya. Dan di sini kalau histogramnya lah dia tidak akan aktif. Kita reset lagi, kita masuk ke menu Pro. Nah, di menu Pro-nya ini juga bisa mengatur RAW dan JPEG ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada promote settingnya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri aja, ini banyak ya. Dan ini untuk aspek rasionya seperti biasa, dan ada timer, dan ada setting ya. Kita lihat di setting. Settingnya sini ada watermark on, grid and width, level, shutterstown, flip selfie, location, dan sebagainya ya, teman-teman. Nah, biasanya ini saya selalu menggunakan mode Pro ini untuk mobile fotografi, seperti ngambil jejak cahaya, long exposure, membuat air jadi kapas, juga bisa menggunakan mode Pro ini. Dan setelah itu masuk ke bagian menu panorama, jadi kita bisa memotret pemandangan dengan menggunakan panorama ya, teman-teman. Setelah itu ada menu ultra makro, yang dimana ini bisa memotret foto makro dengan jarak sekitar 4 cm ya, untuk dapatkan hasil yang terbaik. Setelah itu juga bisa mengatur filternya ya. Ini biasanya jarang digunakan sih untuk filter-filter seperti ini. Setelah itu ada movie. Nah, di movie-nya ini kita bisa mengatur settingan ISO dan juga settingan shutter speed ya. Serta white balance, fokus, dan sebagainya. Wah, ini gila, keren banget sih sob. Setelah itu kita masuk ke bagian menu slow-mo. Nah, menu slow-mo-nya ini dia tidak ada settingan lagi ya, hanya slow-mo seperti ini aja. Ini time lapse, dan bisa kita atur ya nih untuk ininya, jaraknya atau kecepatannya. Terus ada dual video. Nah, dual video ini keren banget sob. Jadi yang pertama kita bisa ngerekam yang selfie dan juga yang hasilnya ya. Jadi ada dua rekaman gitu sob. Ini keren juga sih. Dan ada text scanner. Ini stereo mode ini biasanya untuk pengambilan foto bintang. Dimana kita ingin dapatkan jejak-jejak bintang, ini bisa menggunakan ini. Tapi wajib banget yang namanya menggunakan tripod. Kenapa?
Karena untuk shutter speednya itu bisa bermenit-menit bahkan berjam ya teman-teman, tergantung dari gelapnya cahaya di sekitar. Terus ada tilt shift. Nah, ini kita bikin efek itu kayak semacam mainan atau kartun gitu ya teman-teman ya. Oh ya, satu lagi di sini saya tadi ketinggalan yang menu streetnya nih ya. Nih di menu streetnya ini tadi saya ketinggalan. Ini ada beberapa fitur yang bisa dibilang cukup lumayan, yaitu ada neon trail, light trail portrait, ada rush hour dan ada light painting. Nah kita lihat dulu ya di sini teman-teman. Nah ini untuk neon trail ini dia bisa mengcapture seperti jejak cahaya atau jejak kendaraan ya, hanya menggunakan fitur long exposure option ini. Terus ada light trail portrait, jadi kita bisa memotret orang sambil dapatkan efek cahaya yang seperti ini teman-teman. Terus ada rush hour. Nah ini nih biasanya penting banget nih, ini untuk mendapatkan detail pada objek yang diam dan dapatkan yang blur saat orang berjalan ya. Dan di sini dapat light painting. Oke teman-teman, saya rasa cukup segitu dulu untuk video review kamera dari Realme-nya, dan saya foto aja ya yang kemarin saya lakukan hunting dengan menggunakan kamera dari Realme 9 Pro ini untuk foto landscape ya. Jadi hanya sampel-sampel saja. Oke, jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka video ini. Klik tombol share jika merasa video ini bermanfaat, dan klik tombol subscribe jika teman-teman ingin berlangganan ke channel Phonography.tech. Oke, dari saya Tom89 pamit undur diri dan salam jumpa.